wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Suryaman dari Universitas Negeri Surabaya di Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Saya masuk di Universitas Negeri Surabaya mulai tahun 2019. Jabatan fungsional saya saat ini adalah lektor, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2024, dan kepangkatan saya saat ini adalah penata 3C, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah pengembangan bahan ajar. Untuk model pembelajarannya yang dipilih adalah Project Based Learning. Deskripsi mata kuliahnya, pengembangan bahan ajar ini dirancang untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam pengembangan bahan ajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bahan ajar, membahas tentang peran, jenis bahan ajar baik cetak maupun non cetak, kemudian bahan ajar display, prosedur pengembangan bahan ajar, penyusunan bahan ajar dan pemanfaatannya dalam proses pembelajaran, serta cara-cara mengevaluasinya. Bahan kajiannya di sini yang pertama adalah pengenalan pengembangan bahan ajar, yang kedua peran dan jenis bahan ajar baik cetak maupun non cetak, kemudian bahan ajar berupa buku ajar, modul, job sheet, LMS, video tutorial, kemudian jenis-jenis bahan ajar buku, kemudian pengembangan buku ajar dalam bentuk digital, pengembangan bahan ajar e-modul, bahan ajar e-job sheet, bahan ajar LMS, kemudian bahan ajar dalam bentuk video tutorial pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melakukan publikasi bahan ajar di bentuk digital, yaitu dalam bentuk e-book atau e-modul atau e-job sheet atau LMS atau video pembelajaran atau video tutorial pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu mempunyai pemahaman terkait pengertian, fungsi, dan kegunaan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, mahasiswa mempunyai kemampuan merencanakan dan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan karakteristik materi. Yang ketiga adalah mahasiswa mempunyai kemampuan menerapkan dan mengevaluasi bahan ajar sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajarannya. Untuk referensinya ada 7. Yang pertama dari David 2002 terkait dengan revisi taksonomi Bloom. Yang kedua Depdiknas berkaitan dengan pedoman penyusunan dan pemilihan bahan ajar. Yang ketiga adalah dari Sandy tahun 94 berkaitan dengan penulisan bahan-bahan ajar. Kemudian yang keempat dari Wahyudin dan kawan-kawan berkaitan dengan penulisan bahan ajar. Dan yang kelima Wijaya dan kawan-kawan tahun 90 berkaitan dengan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran. Dan yang keenam dari Zubaidah tahun 2024 berkaitan dengan pengembangan bahan ajar untuk sekolah menengah kejuruan. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh Hayati dan kawan-kawan tahun 2025 berkaitan dengan pengembangan bahan ajar. Untuk presentasi evaluasinya ini untuk Project Based Learning di mata kuliah pembelajaran pengembangan bahan ajar. Yang pertama, aktivitas partisipasinya sebesar 12,5%, kemudian penilaian hasil project atau produk 56%, kemudian penilaian portofolio sebesar 24%, dan tesnya 7,5%. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu di mata kuliah pengembangan bahan ajar ya, 2 SKS ya. Untuk pengembangan bahan ajar ini di Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Untuk dosen pengampunya yang pertama saya sendiri Heri Suryaman, yang kedua Pak Gede Agus Yuda Prawira Distana,
untuk model pembelajarannya yang digunakan project based learning. Jadi nanti harapannya dari kalian bisa menghasilkan produk hasil dari project ya, untuk produk. Untuk deskripsi singkatnya ya, mata kuliah ini untuk apa? Jadi mata kuliah ini melakukan pengembangan bahan ajar, bisa pengembangan bahan ajar SMK, bisa mata pelajaran praktek batu misalnya, atau mekanika teknik, atau ya praktek kayu, membuat modul, buku dan sebagainya ya. Harapannya seperti itu. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya tentang apa? Tentang cara membuat ya, atau isinya buku, isinya modul itu apa saja ya di sini. Nanti keterampilannya kalian wajib membuat karya. Jadi karya itu bentuk produk ya, produk buku ajar atau produk job sheet atau produk LMS atau video tutorial, baik cetak maupun non cetak ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Selanjutnya di sini untuk bahan kajiannya ya, bahan kajiannya apa saja ini? Bahan kajiannya yang pertama di pertemuan 1 itu pengenalan mata kuliah pengembangan bahan ajar ya. Kemudian yang kedua ini peran bahan ajar baik cetak maupun non cetak, jenis-jenisnya, ragamnya apa saja seperti itu. Selanjutnya untuk CPMK-nya ya, CPMK dari mata kuliah ini yang pertama apa? Yang pertama bisa memahami pengertian, jenis, fungsi, kegunaan bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMK khususnya, karena kita di S1 pendidikan teknik bangunan ya. Yang kedua mempunyai kemampuan merencanakan dan mengembangkan. Jadi yang pertama tadi kan mengerti atau memahami, yang kedua bisa merencanakan dan mengembangkan. Jadi mengembangkan, ada buku apa atau mata pelajaran apa dikembangkan. Yang ketiga itu kemampuan menerapkan dan evaluasi. Jadi menerapkan di sekolah dan sebagainya. Kemudian melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Misalnya evaluasi buku berarti ada tes atau apa. Kalau di modul misalnya ada apa, tugas-tugasnya apa saja, kemudian di LMS harusnya berisi apa saja, itu harus bisa membuat ini di JPMK. Untuk penilaiannya ya, penilaian dari pengembangan bahan ajar ini ada 4 ya, 4. Yang pertama apa? 1 ada aktivitas partisipasi, ini sebesar 12,5%. Berikutnya untuk penilaian hasil proyek atau penilaian produk ya, ini ada 56%. Kemudian untuk penilaian portofolionya sebesar 24%, dan sisanya ada 7,5% itu tes, berbentuk tes ujian UTS gitu. Selanjutnya, nah, jadwal perkuliahan yang pertama ya, pertemuan pertama pengenalan, dan yang kedua peran bahan ajar dan sebagainya, yang ketiga jenis-jenisnya ya. Kemudian yang keempat menerapkan pengembangan bahan ajar buku ya, berkaitan dengan buku. Yang keempat, kemudian yang kelima dan keenam ini pengembangan bahan ajar modul, untuk modul. Kemudian yang ketujuh ini pengembangan bahan ajar job sheet, job sheet. Yang kedelapan kita melakukan UTS. Kemudian yang kesembilan melanjutkan pengembangan bahan ajar job sheet. Kemudian yang ke-10 ini pengembangan bahan ajar LMS ya, LMS sampai dengan ke-11. Kemudian yang ke-12 pengembangan video. Kemudian yang
ke-13 dan 14 ini pengembangan video tutorial pembelajaran. Kemudian yang hari ini ya pertemuan 15 ini menerapkan pengembangan bahan ajar hingga publish. Ya, publishnya itu misalnya buku ajar dalam bentuk e-book, kemudian kalau modul ya modul dalam bentuk e-modul, kalau jobsheet dalam bentuk e-jobsheet, kalau LMS dia langsung di internet itu ya dimasukkan ke link LMS-nya. Kemudian kalau yang video nanti videonya video tutorial pembelajarannya diupload di YouTube. Ya. Selanjutnya untuk rubrik penilaiannya untuk pertemuan 15 ini ya satu berkaitan dengan originalitasnya. Jadi kriteria yang dinilai originalitas dan kontribusi keilmuan untuk khususnya siswa SMK dan sekolah SMK. Kemudian yang kedua kualitas isinya, bagaimana isinya materi yang dibuat. Kemudian yang ketiga kebaruan atau relevansinya, relevan apa tidak dengan sekolah SMK. Dan yang keempat ini berkaitan dengan kesesuaian standar akademik dan formatnya. Jadi formatnya kalau format buku harus seperti apa, kalau modul seperti apa, kalau jobsheet seperti apa, kalau video tutorial seperti apa, kalau LMS seperti apa. Ya. Dan yang terakhir adalah tata bahasa dan penyajian visualnya. Untuk skornya yang terendah 1 itu sangat kurang, kalau yang tertinggi sangat baik itu skornya 5. Berikutnya, nah di sini ya untuk hari ini kita membentuk kelompok. Kelompoknya untuk apa? Kita akan melakukan publikasi bahan ajar. Kemarin kan kita sudah mengerjakan tugas ya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Misalnya yang pertama mendapat tugas buku, kemudian yang kedua dapat tugas modul, kemudian yang ketiga jobsheet, yang keempat LMS, yang kelima video tutorial pembelajaran. Itu sekarang waktunya diubah ke bentuk digital. Jadi misalnya video diupload di YouTube, kalau yang buku ajar dibuat ke e-book seperti itu ya. Nah selanjutnya ini adalah melakukan desain perencanaan proyek ya hari ini. Jadi kita melakukan, silahkan membentuk kelompoknya sesuai kelompoknya masing-masing seperti penugasan yang kemarin. Silakan bentuk kelompok yang kelompok 1 ini. Dan di sini nanti untuk target publikasi bahan ajarnya ya, targetnya apa di sini? Targetnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, hingga berbentuk digital. Digitalnya e-book atau e-modul atau e-jobsheet atau LMS atau video di YouTube, video tutorial pembelajaran di YouTube. Ya. Kemudian nanti ya karya yang bagus dan memenuhi persyaratan nanti kita daftarkan ke HKI. Itu nanti kita seleksi cek ya. Kemudian ini ya untuk kelompok ini ya setiap kelompok ini satu kesatuan. Jadi misalnya ini tentang bab mekanika teknik ya. Mekanika teknik berarti setiap tim 1 dengan tim 1 materi 1, tim 2 materi 2, ini materi 3 dan seterusnya. Ya seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada. Ya. Nah, sekarang kalian menyusun jadwal. Jadi kalian harus membuat jadwal hari ini. Kalian silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Diskusi dengan kelompoknya, dibagi tugasnya siapa, bab 1 siapa, bab 2 siapa, bab 3 siapa ya. Kemudian materinya silakan diselesaikan, ada yang kurang dan sebagainya dirapikan. Kemudian hari ini digabungkan ya, langsung digabungkan. Setelah digabungkan nanti diinput ke digital, dipublikasikan. Kemudian nanti yang terakhir kita akan melakukan presentasi di sini. Ya, selanjutnya, nah, silakan melakukan diskusi dan mengerjakan tugas-tugasnya. Oh, yang ini buku ajar ya? Ini ya? Ya, coba yang bahan ajar, buku ajar. Buku ajarnya progresnya seperti apa itu? Pekerjaannya sampai di mana? Ya. Progres bukunya ya ini ya. Mana ada kesulitan tidak pas membuat buku ajar?
ini materi yang berulang ya. Ya. Ya silakan. Ini ada tim ya yang berulang. Ini sudah dikerjakan. Ini nanti sama dicek juga dengan ini, dengan apa? Dengan buku-buku yang relevan, dicek mungkin ada yang salah dan sebagainya, ada yang kurang, bisa saling melengkapi di sini. Coba kita melihat yang di bagian ini, buku, draft bukunya, ini draft bukunya ya, bukunya ini sudah berbentuk, ini berapa halaman? Nanti masing-masing kelompok kan sesuai penugasan tadi ya, setiap mahasiswa satu bab. Ini sampai di sini ada kesulitan gimana pas di sini? Perubahan itu aja. Mungkin kesulitannya kita ini Pak, mencari referensi. Oh ini yang sudah dikerjakan ini ya, hasilnya ini ya, draftnya. Ini nanti akan dilanjutkan ke berikutnya. Untuk kelompok berikutnya modul ya, modul coba. Kita lihat modul. Modulnya. Ya. LMS, kalau LMS. Oh ini sudah draft LMS-nya sudah dibuat ini ya? Ya sudah LMS-nya. Oh ini draft LMS-nya. Ya buku aja silahkan dilanjutkan pekerjaannya ya. Ya LMS saya melihat yang punya LMS ini draftnya sudah mulai dibuat isinya apa saja? Coba di daftar isi ini ada klasifikasi jalan produksi ya. Ya, berikutnya kita ke draft yang berikutnya materi tentang video ya. Ini video sudah bentuk video. Jobsit coba jobsit. Draft jobsitnya seperti apa? Oh itu draftnya ya. Berkaitan dengan apa ini? Tanah. Oh iya, tanah. Materi apa ini? Materinya apa ya? Lihat. Tanah. Daftar isinya coba. Yang atas berita itu ini tentang pengantar ya di awal Pak, awal pengantar seperti tanah dan sebagainya. Ada kesulitan nggak Mas? Belum ya. Ya coba kita kembali ke sebelumnya tadi. Ya selanjutnya ya. Nah ini nanti di sini ya dalam membuat buku, misalnya membuat buku nanti perlu diperhatikan apa saja ini. Untuk yang buku ya satu originalitas, harus karya sendiri, tidak plagiasi. Atau misalnya dari apa? Dari sumber lain harus dicantumkan sumbernya. Ya. Dan kalau tujuannya ya, kalau di pendidikan SMK ya harus jelas untuk SMK apa, kelas berapa, dan sebagainya, prodi apa, keahlian apa, dan sampai salah prodinya. Ya. Kemudian strukturnya harus tersusun dengan rapi ini, ya strukturnya. Kemudian penguasaan materi supaya memahami benar-benar secara mendalam, kalian harus belajar dari beberapa buku yang relevan. Kemudian jangan lupa menggunakan ini bahasa Indonesia baik dan benar. Ya. Kemudian formatnya harus konsisten, penulisan dan sebagainya, penomoran dan sebagainya. Ya. Kalau modul ini bentuknya modul ya, modul. Di modul harusnya seperti ini. Apa di modul harus mengacu pada kurikulum
kurikulum SMK harusnya seperti apa ya gitu. Kemudian sistematikanya penulisannya harus sistematis, urutannya harus di awal tuh apa penulisannya pertama apa, tujuannya apa, dan sekarang dijelaskan. Bahasa juga harus jelas dan sederhana. Kemudian berorientasi pada peserta didik. Jadi peserta didiknya itu ketika menggunakan modul itu mudah, harus melakukan apa dan sebagainya. Selanjutnya ya kalau job sheet ya kalau job sheet ya hampir sama dengan hampir sama dengan modul tapi beda. Di job sheet itu untuk di pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan. Jadi ini lebih bisa mengerjakan pekerjaan apa, memasang kabel atau memasang sambungan kuda-kuda misalnya, sebagainya itu di sini memasang atau memotong kayu dan sebagainya di sini job sheet, harus menggunakan job sheet. Dan jangan sampai salah dalam penggunaannya. Visual tampilannya ya mendukung, kemudian aspek keselamatan kerja dan K3-nya kalau di modul job sheet itu harus ada K3 juga karena akan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, nah ini kalau LMS juga perlu diperhatikan juga ya, LMS fiturnya, strukturnya juga, kemudian kemudahan penggunaan dan sampai pas menggunakan LMS kesulitan pengguna itu. Selanjutnya untuk video nanti lihat di YouTube ya, beberapa contoh pembuatan apa itu sudah ada, tutorial pembuatan apa sudah ada. Idealnya itu kalau YouTube sekitar 5 sampai 15 menit ya, supaya tidak lama. Kalau lama itu lupa yang dikerjakan apa, lupa setelah mendengarkan video. Selanjutnya ini contoh-contoh supaya kalian nanti tidak bingung nih contoh. Saya ngambil contoh saja nih, contoh buku teori belajar, contoh buku teori belajar. Kita membuat buku, nah seperti ada judul, kemudian ada kata pengantar ya, kemudian di bawahnya itu ada bab-babnya, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Bab 1 apa? Tentang pendahuluan ya, atau yang kedua tentang teori, yang ketiga tentang apa, seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Kemudian berikutnya ini ada contoh e-book, kemudian ada selanjutnya ada modul ya, ada modul juga, kemudian ada job sheet, kemudian ada LMS ya, kemudian ada video yang di YouTube juga. Kita bisa melihat contoh di internet itu banyak sekali ya, contoh-contoh atau di perguruan tinggi lain atau di website secara resmi banyak. Selanjutnya, nah sekarang adalah waktunya menguji hasil dari kegiatan. Tadi kan kita sudah mengerjakan tugasnya sesuai kelompoknya. Sekarang waktunya menguji. Bisa dipresentasikan kelompok 1 tentang buku ajar. Kelas 1 itu bisa menyampaikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengembangan belajar tentang buku digital akan mempresentasikan tentang menggambar rencana pengenalan tanggap kebutuhan. Selanjutnya ini hasilnya ya, ini sudah iya, hasilnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Buku digitalnya ya. Kita sudah memasukkan ke dalam buku digital melalui flip HTML5. Nah untuk bab 1-nya sendiri ini kita tentang material beton-betonan. Jadi material apa saja sih yang digunakan untuk material beton-betonan ini, seperti pengertian beton-betonan itu apa, kemudian mungkin untuk orangnya itu seperti apa, mungkin untuk orangnya itu seperti apa, mungkin bisa dilanjutkan. Nah untuk konsep ya, konsep betul-betulan. iya, jadi kita dari awal kita menjelaskan betul-betulan itu seperti apa,
materialnya juga seperti apa. Jadi seperti konsep beton bertulang itu menggunakan metode konstruksi yang menggabungkan dua material dengan sifat mekanik yang berbeda. Ini seperti itu. Sudah sampai kesimpulan ya? Iya, jadi buku ini juga sudah sampai kesimpulan dan juga ada Kalau itu apa ya? gambar referensi. Gambar. Kalau untuk gambar ini itu Tulangan ya? Ya, Jenis tulangan tulangan bajanya baja. itu jenisnya ada banyak. Jadi di sini di atas sebenarnya ada 4 jenis tulangannya. Lalu ada juga konsep dasar penerapan tulangan balok lenturnya itu daerah tekanan balok itu daerahnya tekanannya itu berada di mana itu juga dijelaskan di sini. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok bahan ajar. Ya, silakan duduk. Selanjutnya refleksi berkaitan dengan pengalaman belajar hari ini. Bisa disampaikan perwakilan? Ya silakan maju ke depan. Refleksi pengalaman belajarnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan sedikit evaluasi pengalaman mengenai e-book. Jadi dari e-book yang telah dipaparkan oleh rekan saya tadi, dengan kita memiliki atau mempunyai e-book sendiri, kita bisa belajar mandiri, bisa dari rumah juga dan tidak perlu membeli buku. Terus kemudian dari apa yang saya paparkan tadi itu menurut saya masih kurang banyak gambar, jadi kan dibanyakin gambarnya supaya lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Terus beberapa juga tadi masih belum dipaparkan mengenai contoh latihan soal. Kan kalau ada latihan soalnya nanti biar kita itu paham apa sih tulangan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, jadi hari ini kebetulan kita sudah menyelesaikan ya penyelesaian perkuliahan hari ini di pertemuan ke-15. Terima kasih atas kehadiran semuanya ya. Salam sehat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.